teman-teman nanti tolong dipastikan teman-teman baca buku nih ya, buku Romney ini. Menarik ya kalau kita baca langsung. Ini diawali dengan ilustrasi kan, teman-teman sudah baca mudah-mudahan. Di bab 1 itu ada, nah di sini ya, nah, ada Scott Perry katanya ya. Scott Perry ini tadinya jadi karyawan saja suatu retail organization. Nah sekarang membangun sendiri bisnisnya ya, sesudah berpengalaman bekerja di tempat lain, nah kemudian membangun sendiri perusahaan yang sama. Ini mirip seperti yang pernah saya dengar perusahaannya Wardah ya, pernah mendengar ya. Wardah Kosmetik itu dulu ibunya yang memiliki Wardah itu karyawan dari perusahaan kosmetik yang lain tuh. Ya, terkenal juga ya, tapi sekarang jadi redup tuh perusahaan lama yang ditinggalkan itu ya. Nah, kemudian membangun bisnis ya. Kalau ini membangun bisnis retail juga sama. Menjual appliance dan consumer electronics. Mereka membuka launching ya tokonya ini dan memberi namanya SNS ya, karena partner antara Scott dan Susan. Jadi dia nyewa gedung gitu ya di tengah kota dan ada mereka menjual appliance dan consumer elektronik tersebut. Nah sebelum pembukaan apa saja yang harus mereka putuskan, mereka daftar ya. Bagaimana menghargai produk mereka kan, bagaimana apakah memberi kredit atau tidak, bagaimana mengangkat pegawai, bagaimana menelusuri cash inflow dan outflow, bagaimana menjual produk mix ya, bauran produk ya. Kalau ada informasi bahwa ternyata setiap orang beli palu pasti dia beli paku gitu ya, misalnya. Setiap orang beli cat ya pasti beli kuas gitu kan. Nah itu kan bisa kita buat paket pembelian ya, paket pembelian ada diskon gitu ya, kuas sekaligus dengan ini, dengan catnya, sehingga orang yang beli cat langsung ingat oh ya beli kuasnya sekalian gitu ya. Nah, itu kan cara strategi menjual gitu. Nah tapi harus ada informasi yang harus didapatkan gitu ya untuk bisa mengetahui bauran-bauran tersebut ya. Jadi what information Scott and Susan need to make those decision ya. Jadi tadi keputusan-keputusan apa, kemudian untuk bisa membuat keputusan-keputusan tersebut harus mencari informasi apa gitu ya. Dan informasi berarti harus disiapkan oleh sistem informasi akuntansi. Proses bisnisnya bagaimana ya. Nah ini juga termasuk yang harus kemudian mereka tuangkan ya di dalam proses bisnis ini. Nah kemarin ini sudah kita jelaskan ya. Jadi ini setiap pengantar ini kemudian dijelaskan dengan konsep-konsep yang terkait ya dengan penjelasan pengantar tadi. Yang kemarin saya tidak sempat bahas pengantarnya, supaya di pertemuan sekarang aja nih saya jelaskan ya. Jadi sesudah mereka menyiapkan itu tadi keputusan-keputusan apa, nah di sini kan mereka tuliskan ya. Jadi keputusan how much capital harus diperoleh itu kan, keputusan apakah perlu mencari investor lain atau mencari pinjaman. Nah ini bisnis prosesnya adalah acquire capital. Keputusan size of building, jumlah equipment, jumlah apakah kita membeli atau sewa gitu ya, peralatan yang dibutuhkan atau gedung ya, lokasi ya. Bagaimana mendepresiasi. Nah ini masuk dalam proses bisnis acquire building and equipment. Nah untuk setiap keputusan dan proses bisnis ini kemudian kita daftarkan juga informasi yang dibutuhkannya ya. Cash flow projection, pro forma financial statement ya, kira-kira untuk memutuskan amount of equipment
building and equipment price ya, harga equipment dan building. Tapi informasi yang ini nanti juga mungkin menurut saya harus dipisahkan lagi. Ada informasi yang hanya dibutuhkan saat pendirian awal ya, dan ada informasi yang nanti saat kita menjalankan perusahaan itu harus terus-menerus kita pasok ya informasi tersebut. Nah, ini yang harus masuk ke dalam sistem informasi. Kalau yang dibutuhkan awal kan cukup sebetulnya pada saat awal pendirian saja kita kumpulkan informasi ini tersebut. Nah, yang acquire capital mungkin di awal saja ya. Nah, tapi yang ini dan building mungkin ya. Nah, yang berikutnya ini hire and train employees ya. Ini mungkin tetap harus kita pantau kan pegawai-pegawai kita itu. Job description-nya, history and skill-nya gitu kan. Kemudian inventory juga harus tetap kita informasikan ya, data-data inventory ini. Modelnya yang harus kita beli, yang harus kita siapkan apa saja. Advertising and marketing ya. Medianya kita harus pakai yang mana gitu ya. Cost analisisnya media itu berapa harganya. Terus hasilnya kan berarti kita harus lihat tuh market coverage dari saluran iklan itu ya, dan efektivitasnya kan, efektivitasnya berarti harus kita lihat juga gitu, sehingga kita bisa memutuskan apakah lanjut dengan media tersebut atau putus ya, cari yang lain. Dan yang inti ini ya, sell merchandise, collect payment dan seterusnya. Nah ini diinikan lagi. Nah di sini nih ya, di apa ini ya, kemudian kita golongkan ya ke dalam namanya siklus transaksi. Jadi tadi aktivitas-aktivitas ini sekarang kita lihat dari sisi siklus ya, common cycle activities. Nah ini sebetulnya bisa juga dilihat dari sini nih ya. Berarti yang tadi kita lakukan itu sekarang kita pandang, kita grup-grupkan gitu ya. Oh ada financing cycle, expenditure cycle, human resource, general ledger, production dan revenue cycle. Ini menurut saya relatif fit untuk semua jenis perusahaan ya. Jadi semua jenis perusahaan ada urusan financing-nya, ada urusan human resource-nya ya, kepegawaian kan, ada urusan production. Nah paling ada yang tidak perlu production ya, contohnya yang SNS ini, Scott and Susan ya, dia tidak memproduksi kan. Nah itu aja yang nggak ada ya. Tapi revenue cycle ya dia pasti ada ya, semua pasti ada sampai 1, 2, 3, 4, 5 ini ya. Production cycle kalau dia perusahaan manufaktur baru ada tambahan ini. Nah ini sudah dijelaskan bahwa kalau kita memandang dari sisi ini namanya transaction processing ya, transaction processing. Nah itu ada give and get exchange itu ya, setelah terima. Nah ini give and get-nya bisa seperti ini yang penggambarannya kemarin mungkin tidak sempat kita bahas ya, gambar itu. Nah major activities perlu kita data itu ya untuk setiap siklus ini. Nah kemudian accounting information system secara konsep kemarin sudah kita jelaskan ini perannya ya, how an ICE can add value to an organization ya. Nah berarti si Scott dan Susan itu harus mulai memikirkan ya ICE untuk mereka seperti apa. Nah, ini berlanjut di chapter 2 sebetulnya ya. Chapter 2 itu ada tambahan penjelasan lagi bisnis si Scott and Susan ini. Nah ini sudah dekat nih tanggal launchingnya, 2 weeks away katanya ya, 2 minggu lagi. Scott dan Susan mulai lembur ya untuk menyiapkan ya pembukaan toko mereka. Pegawai sudah direkrut ya, sudah banyak ya. Mereka rencanakan berapa, ada ya penjelasan ya, sampai 20-an ya, untuk berbagai urusan sudah disiapkan. Sudah dipesan persediaan ya untuk yang untuk dijual kan untuk bulan pertama. Toko mereka sudah didesain gitu kan, dekorasinya dan lain-lain. Nah tapi yang mereka lupa adalah
accounting record ya. Mereka itu businessman. Nah, ini rata-rata seperti itu teman-teman. Apa namanya? Akuntan itu keahliannya menghitung gitu ya. Tapi sering kalau buka bisnis tidak pada bisa. Tidak pada bisa. Nah, businessman keahliannya membuka bisnis ya. Tapi pas ngitung-ngitung mereka tidak bisa itu ya. Tidak bisa. Jadi ya inilah apa namanya, hidup ada saling melengkapi gitu ya. Kalau akuntan itu karena pandai menghitung dia pandai berbisnis, ya susah nanti tidak ada orang berbisnis ya. Tapi ternyata mungkin ini ya, apa namanya, alasannya karena tahu menghitung, karena tahu laba rugi gitu ya. Akuntan itu jadi ragu-ragu kalau buka bisnis. Kayak saya ini kan nggak pernah bisa buka bisnis ya, karena memikirkan waduh susah nih untuk dapat untung gitu ya. Nah, yang namanya pebisnis tidak boleh hitung-hitung terlalu rigid dulu gitu ya. Jadi harus yang penting buka dulu tuh kan katanya, action dulu kan. Nah itu beda karakter yang harus dimiliki gitu. Jadi jadi akuntan itu mungkin susah. Nah tapi mereka bisa saling kolaborasi ya. Di antaranya ini ya. Maka si Scott dan Susan baru ngeh ya, harus merekrut akuntan. Nah kebetulan nih ada mahasiswa kelas 425 gitu ya, yang ada ya ingin berpengalaman juga nih ngelola toko gitu ya, toko ya. Ketemu Bu Susan gitu ya, tolong bantuin gitu ya, bisa nggak? Oke Pak, Bu. Ini tapi namanya Aston Fleming ya. Aston Fleming ini apa namanya? Kalau di sini sih akuntan yang sudah bekerja 3 tahun ya di auditor, kantor akuntan publik. Nah, tapi menurut saya ini mahasiswa juga bisa nih ya, menjalankan Aston seperti yang di Aston lakukan ini ya. Dia menyiapkan purchase and folder with their bank loan combination. Jadi invoice ya dikasihkan, kemudian persediaan yang dibeli juga dikasihkan data-datanya, terus modalnya seperti apa gitu ya dikasihkan. Nah tinggal dicatat saja kan. Cek register juga ya diberikan gitu ya. Jadi Aston kemudian mulai menyiapkan sistem akuntansi ya, sistem akuntansi. Nah, has never organized company's book ya si Aston ini. Dia mulai berpikirkan how should I organize an accounting record? How am I going to collect and process data? Ya, how do I organize all the data will be collected? How should I design? How can I design procedures ya? Nah ini jadi mendesain prosedur dan lain-lain. Nah kita kemudian diperkenalkan dengan transaction processing ya. Ada data input, proses, gitu kan? Kemudian data storage ya, yang juga sudah kita pelajari kemarin. Nah, prosesnya seperti apa ya? Dan ada yang terbaru dengan ERP, gitu ya, dengan ERP Enterprise Resource Planning yang tidak memikirkan secara berpisah-pisah ya. Enterprise Resource Planning ini langsung memandang sebagai satu kesatuan. Nah, dari sini kita kemudian masuk ke chapter 3 yang akan kita bahas menjadi pokok bahasan sekarang ya. Nah, jadi apa permasalahan yang kemudian dihadapi? Jadi sudah dibuka ini, sudah dibantu oleh Aston ya. Nah, tapi SNS has outgrown the initial rudimentary accounting information system. Ternyata sistem yang dibuat oleh si Aston ini terlalu sederhana gitu ya. Toko ini ternyata sudah berkembang lebih besar gitu ya daripada accounting information system yang bisa disiapkan oleh Aston gitu ya. Jadi Aston kemudian, ini saya ternyata kewalahan nih. Kalau
saya sendiri menyiapkan gitu ya. Dia kemudian coba cari konsultan gitu ya, konsultan computer application. Nah, ketemulah sama manajer konsultannya itu, konsultannya namanya computer application ya, Kimberly Shera. Nah, Kimberly terus nanya, bagaimana sih sistemnya bekerja di SNS ya. Kemudian dijelaskan oleh Aston ya, begini gitu ya. Nanti kita beli produk dari inventory dari sini gitu ya. Nah, itu ternyata penjelasannya itu tidak jelas bagi Kimberly. Karena menjelaskan secara narasi dan tidak ada dokumentasi yang bisa dijadikan rujukan gitu ya. Nah, oleh Kimberly kemudian Aston dijelaskan cara untuk mendokumentasikan ya, untuk menjelaskan prosedur atau proses bisnis yang berjalan di perusahaan, maka pakailah teknik-teknik dokumentasi yang dikenal di dalam sistem informasi akuntansi. Dijelaskan begitu, baru kemudian Aston, oh iya ya katanya. Jadi meskipun akuntan, ternyata Aston karena baru 3 tahun dan diaudit ya, tidak masuk di sistem, belum paham begitu ya. Dan sesudah dijelaskan, Aston came away ya, impressed by CA and Kimberly ya. Wah, dia kemudian ya ini ya pulang gitu ya, terkesan ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kimberly. Oh ya benar, perlu ada dokumentasi ya. Dulu waktu jadi auditor dia memang tahu ada sistem dokumentasi ya. Jadi dia belajar dari sistem dokumentasi. Tapi waktu itu dia baca ya, bukan membuat gitu ya. Tapi kalau sudah jadi akuntan perusahaan dia harus membuat. Nah, makanya di sini di introduction disebutkan ya, dokumentasi ini penting ya. Ada 3 kemampuan yang harus dimiliki ya. Paling minimum kita harus bisa membaca dokumentasi dari sistem itu kan. Yang kedua, kita harus bisa mengevaluasi ya, level berikutnya kita harus bisa mengevaluasi kelemahan-kelemahan dari suatu dokumentasi. Ini kan lebih advance lagi kan. Kalau baca saja kita bisa tahu oh dari sini nanti ke sini gitu ya, yang dibutuhkan informasinya ini gitu. Kita bisa memahami perusahaan itu jalannya seperti apa. Nah, tapi kalau evaluasi berarti kita harus sudah sering membaca gitu ya, dan sering melihat di prakteknya seperti apa. Nah, ketika membaca dokumentasi itu kemudian kita apa? Kita langsung oh ini ada kelemahan di mana gitu. Ada kelemahan di mana. Nah, terakhir kita membuat seperti yang harus dilakukan Aston ini ya. Aston awalnya hanya bisa membaca saja sebagai auditor ya. Untuk memahami, untuk mengaudit dia harus memaham dulu kan. Dia memahami dari dokumentasi yang ada di perusahaan itu. Dan harus bisa mengevaluasi sebetulnya sebagai auditor itu ya. Dia harus bisa langsung apa yang kira-kira kurang gitu ya. Jadi audit nanti harus fokus di situ. Nah, tapi untuk prepare ini Aston belum gitu. Nah, kita belajar sistem ini sebetulnya harusnya sudah bisa sampai prepare documentation ini. Tapi kalau memang masih berat ya, memang untuk jadi prepare ini kan sampai pengalaman ya. Ya upayakanlah kita bisa sampai yang nomor 2 ini ya, evaluate the documentation ya, bisa mengevaluasi dokumentasi perusahaan yang akan kita kaji gitu ya misalnya. Jadi teman-teman nanti KTTA misalnya ya, PKL gitu, misalnya ke perusahaan atau bikin skripsi kalau D4 gitu, bisa tuh membuat desain sistem bagi suatu perusahaan. Nah, di buku ini diberikan 3 teknik dokumentasi. Ada data flow diagram, kemudian flow chart, dan terakhir business process diagram. Apa data flow diagram? Data flow diagram itu adalah deskripsi grafis tentang sumber data, arus data, pemrosesan transformasi pemrosesan ya, penyimpanan dan
destinasi atau tujuan akhir dari data itu ya. Jadi memang beda tujuan nih antara 3 jenis dokumentasi ini ya. Jadi ini fokusnya ke sumbernya dan arus datanya dan bagaimana pemrosesannya. Tapi kalau yang kedua flowchart ini dia description of system ya. Penjelasan secara grafis dari sistem. Ada dokumen flowchart, ada sistem flowchart, ada program flowchart. Nah, DFD ini juga kalau kita buka buku lain itu juga ada 2 tuh. Physical DFD katanya sama ada logical DFD. Itu nanti saya coba bukakan juga ya dari buku Gelinas ya. Nanti bisa nah kalau yang di buku Romney ini saya lihat dia logical DFD gitu ya. Yang physical DFD-nya tidak dibahas. Tapi menurut Gelinas nanti physical DFD ini juga diperlukan. Nggak dibahas juga. Nah kalau flowchart ini yang dokumen show the flow of document and information between departments. Jadi ini langsung detail sebetulnya ya. Nah kalau DFD ini nanti ada bertingkat ya. Kita melihatnya bisa secara global, kemudian agak lebih rinci, semakin rinci gitu ya. Itu ada namanya cascading kalau di IKU di Kementerian Keuangan di pegawai ya. Kalau di sini disebut explosion ya, diledakkan gitu ya. Ya pertama dibuka gitu ya, semakin ke bawah, semakin rinci. Nah, sistem flowchart show the relation among input, processing, output in an information system ya. Jadi kalau ini antara departemen dan dokumen, fokus ke dokumennya seperti apa. Kalau di sini, nah ini mungkin bisa untuk program ya, sistem informasi ke. Nah yang ini yang program ya, so the sequence of logical operation. Jadi ini nanti bisa untuk aplikasi, kita membuat aplikasi itu bisa buat program flowchart. Nah yang ketiga ada business process diagram, graphical description of the business process used by a company. Bisnis prosesnya yang diutamakan di sini dokumen ya, sistem dan program di sini bisnis proses, data flow kalau di sini ya. Nah tiga-tiganya harus kita pahami ya. Ini yang paling berat ya di sistem dan akan terus dipakai ya teman-teman sekalian di pembahasan kita di bab-bab berikut ya, ada di siklus-siklus gitu. Jadi pastikan kita bisa nangkap pengertian ya dari dokumentasi ini. One good way to gain this understanding is to use business process model or flowchart to document system. Ya, jadi ini akan bermanfaat ya bagi akuntan, auditor ya. Kalau akuntan dia merancang gitu ya, auditor dia akan mengaudit gitu, maka harus bisa memahami yang sudah digambarkan oleh orang ya tentang sistem di perusahaan mereka. Nah ini juga di peraturan yang ada juga di ini ya diwajibkan gitu ya. Kalau di Amerika Serikat ada namanya Undang-Undang Sarbanes-Oxley ya. Nah disebutkan di situ auditor attestation should include a specific notation about significant defect or material non-compliance. Nah ini penjelasan significant defect, material non-compliance itu ya harus dijelaskan dalam paling bisa dijelaskan dalam bentuk business process model and flowchart gitu ya. Nah juga kemudian dokumentasi digunakan untuk sistem development ya, proses pengembangan sistem. Ini jelas ya yang supaya kita diskusi pengembang dengan pemilik gitu ya, apa yang harus dikembangkan itu medianya sama gitu ya, bahasanya sama, yaitu bahasa di dokumentasi itu ya caranya. Nah kita juga nanti mulai menggunakan ini ya untuk kalau kita mau jadi ahli sistem gitu ya, harus mulai akrab ya, terbiasa.
nanti saya nugasin ya teman-teman coba kerjakan gitu ya sesuai soal yang ada. Itu kalau bisa kerjakan sendiri ya, tidak cari-cari kunci ya. Menurut versi teman-teman gimana gitu ya. Saya dulu ngajar kurang puas juga ya, karena banyak tugas-tugas saya lihat teman-teman ngerjain ya dengan versi kunci. Jadi tergantung, silakan gitu ya. Kalau teman-teman ingin dapat pemahaman yang baik gitu ya tentang cara dokumentasi ini, mengerjakan tugas gitu, itu usahakan dengan kemampuan yang ada pada kita gitu ya. Kerjakan dulu, kalau mau pakai kunci ya buat itu aja, buat perbandingan gitu ya, perbandingan. Tapi jangan belum terus lihat kunci gitu ya, kirim menjadi jawaban tugas. Ini saya tidak menugaskan perorangan itu, tapi menugaskan kelompok ya. Jadi silakan baca bersama-sama sebelum ada proses Zoom ya. Terus sudah dijadwalkan Zoom kapan ya, yang punya konsep bisa menjelaskan menurut saya ini penyelesaiannya seperti ini gitu ya. Itu silakan, sudah saya beri tugasnya ya di LMS. Nah, nanti kita mungkin tidak sampai selesai tugas itu, bisa teman-teman coba kerjakan di sisa waktu Zoom yang ada, dan sampai dengan nanti tugas tersebut harus diserahkan ya. Saya minta diserahkan minggu depan ya, minggu depan sebelum hari Kamis ya, hari Rabunya kalau nggak salah.